Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024 adalah tahun politik, sehingga wajar jika 2023 ini banyak membicarakan tentang politik, termasuk juga muncul dukun-dukun politik, ramalan-ramalan yang terkait dengan politik. Di antaranya kata-kata Gus Dur yang menyatakan bahwa Bapak Prabowo dia akan menjadi presiden di usia tua. Nah, lalu muncullah upaya-upaya memberikan ramalan-ramalan politik. Saudara, di Filipina Marcos Junior akhirnya menjadi presiden, padahal ayahnya Presiden Marcos juga seperti Soeharto, beliau diktator, turun secara tidak hormat, turun karena revolusi rakyat, akhirnya terusir karena dianggap banyak melakukan korupsi, banyak melakukan kejahatan kemanusiaan, dan akhirnya jatuh oleh revolusi rakyat dan akhirnya kabur ke luar negeri. Namun anaknya Marcos Junior akhirnya menjadi presiden, dan ada yang mengatakan bahwa diantaranya dia jadi presiden karena aplikasi TikTok. Nah, era sekarang adalah era TikTok, di mana hampir semua generasi muda, kaum milenial ini berhubungan melalui TikTok. Mereka mendengar melalui TikTok, mereka memberikan informasi melalui TikTok, akhirnya karena pencitraan, akhirnya Marcos Junior menjadi presiden. Apakah akan juga terjadi di Indonesia ketika Prabowo ini sebenarnya bagian dari Orde Baru, lalu akhirnya setelah beberapa puluh tahun, masyarakat melupakan atau generasi milenial ini tidak mau tahu tentang kejahatan Orde Baru, akhirnya Prabowo terpilih menjadi presiden. Nah, kalau demikian maka ramalan Gus Dur adalah benar, presidennya kelak adalah Prabowo. Namun kembali, bagi orang yang punya perhatian terhadap demokratisasi dan bagaimana demokrasi ini melahirkan orang-orang pilihan, melahirkan presiden yang terbaik buat bangsa dengan mengikuti rekam jejak seseorang. Karena kita harapkan juga bahwa generasi milenial ini harus tahu tentang rekam jejak. Satu sisi kita harapkan di mana beberapa kali pilpres kita terjebak dengan politik identitas, dan kita ingin di tahun 2024 nanti pilpres masa akan datang, politik identitas ini berakhir. Kita harapkan adalah yang jadi presiden adalah benar-benar orang yang mumpuni, bisa diharapkan bisa menjaga NKRI sekaligus terus membangun sebagaimana presiden-presiden yang masa lalu sudah memberikan pembangunan terhadap Indonesia. Nah, kembali tentang saudara Prabowo ini, yang apabila dia mencalonkan lagi, dia menjadi capres tertua sekaligus terbanyak melakukan capres. Sekali
Jadi cawapres 3 kali menjadi capres. Nah, tetap kita harus memberikan perhatian. Pertama adalah ya bahwa rekam jejak seseorang nih di masa lalunya, baik dia terkait dengan Orba maupun rekam jejaknya tentang kesewenang-wenangan terhadap kemanusiaan. Artinya apabila dia ada rekam jejak HAM, ini hendaklah kita jangan masukkan kriteria menjadi pilihan kita. Terus yang kedua adalah ya kita mengharapkan ya presiden mendatang ini betul-betul ya memiliki kapasitas untuk menjadi seorang presiden. Nah, ketika Prabowo ditarik oleh Jokowi menjadi menteri, ini adalah kesempatan untuk Prabowo untuk membuktikan dia benar menjadi pejabat. Tapi ya kita dapat info terakhir ketika beliau memberi pesawat ya buatan Perancis, ini adalah pesawat bekas, pesawat yang sudah lama. Padahal petunjuk Jokowi adalah pesawatnya harus pesawat baru apabila membeli, dan juga pesawatnya diharapkan ada alih teknologi, dan yang lebih penting adalah ya memang pesawat ini bisa menjaga wilayah Republik Indonesia. Jadi kembali kesempatan sudah berikan kepada Prabowo, tapi kembali Prabowo ini tidak bisa memanfaatkan kesempatan sebagai ya pejabat yang memang ditunjuk oleh Jokowi. Jadi kembali, walaupun Gus Dur sudah meramalkan bahwa presiden mendatang itu ya kelak adalah Prabowo yang akan menjadi presiden di usia tua, dan itu bisa mungkin terjadi bila tadi orang muda kalangan milenial ini yang tidak tahu ya masa lalu seseorang, dia cuma melihat tentang pencitraan, akhirnya memilih Prabowo. Tapi buat orang-orang yang memiliki kepedulian tentang masa depan bangsa dan mengharapkan yang terbaik buat bangsa ini yang terkait dengan capres, maka kita harapkan tentu ya nama Prabowo ini hendaklah dicoret dari calon presiden mendatang. Wassalam.